Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku tanyain di Instagram kemarin. Jadi Q&A kali ini tuh mengenai apa? Rumah baru kita, Homo Arukanaru. Bingung cara bacanya. Oke, jadi bakal salah satu terus. Oke, jadi ada sedikit intermezzo karena si Tio harus gantiin Ao popok yang tiba-tiba dia pup. Oke, jadi pertanyaannya masuk seputar rumah lumayan banyak banget, tapi rata-rata pertanyaannya tuh repeat gitu guys, jadi sama-sama aja. Dan ini aku bakal jawabin pertanyaan yang paling banyak kalian tanya, oke? Jadi pertama aku mau jawab dulu, apa maksudnya hashtag yang aku kemarin tulis di story aku, Homo, terus abis itu tulisan Jepang gitu. Jadi itu bacaannya Homo Arukanara. Jadi hashtag Homo Arukanara itu maksudnya adalah rumahnya Arkanara. Mungkin buat kalian yang belum tahu atau mungkin kalian adalah followers baru aku, nama belakangnya Aozora, Ao itu adalah Aozora Madina Arkanara. Arkanara itu adalah nama yang kita buat nama keluarga yang digabung dari nama aku sama Tio. Jadi Arkanara adalah Almiranti Kartika dan Bonavantoro Prastio. Jadi emang kita tuh setengah mati banget nyari nama yang bisa digabung, yang bisa jadi kayak agak ala-ala marga gitu. Akhirnya menemukannya si Arkanara, karena Arkana sendiri itu artinya juga bagus banget dalam Islam. Jadi kita combine menjadi Arkanara. Apa artinya? Bersih, suci, kokoh, itulah. Jadi kita pengennya nama anak-anak kita belakangnya itu ada Arkanaranya semua. Jadi ini bakal jadi keluarga Arkanara. Makanya Homo Arkanara. Begitu guys. Kenapa kita bikin kayak ala-ala nama marga sendiri? Soalnya Tio tuh nggak punya marga dan aku punya marga dari papa aku yang Medan. Cuman kalau anak cewek kan nggak nurunin marganya kan. Jadi aku nggak bisa nurunin marga aku ke anak-anak aku. Jadi ya kita bikin sendiri. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat kita akhirnya mutusin buat beli rumah ini? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak juga kalian tanyain. Jadi cerita sedikit, pas kita pindah ke apartemen itu Maret 2020. Kita kan nikah November 2019, habis itu pindah ke apartemen Maret 2020. Jadi kita kayak 4 bulan tinggal di rumah mama aku dulu sambil nunggu apartemennya kita isi. Nah, pas Maret itu kita langsung banget hunting rumah. Pertama kita tuh huntingnya emang via website jual beli gitu. Kita lihat-lihat apa sih rumah-rumah sekarang tuh yang lagi bagus-bagus daerahnya, atau yang lagi banyak dijual, atau yang lagi baru-baru tuh di mana dan apa. Nah, kita tuh emang sebenarnya awalnya tuh ngincernya itu kalau nggak Jakarta, Bintaro, BSD, antara 3 daerah itu. Jadi kita tuh hunting rumah udah setahun lebih, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Cuman pas awal-awal emang karena pandemi, jadi kita huntingnya via online aja. Nah, begitu udah mulai pandeminya udah agak turun, kita waktu udah nggak PSBB, sebutannya kan udah mulai longgar PSBB-nya, kita mulai hunting show unit. Jadi kita ngeliat show unit di Jakarta, di Bintaro, BSD, pokoknya kita bener-bener keliling selama hampir 2 tahun ini buat nyari rumah yang bener-bener kita mau, kita struck, kita suka semuanya, dari rumahnya, layoutnya, lingkungannya, daerahnya, aksesnya, semuanya. Pokoknya kita mempertimbangkan semua itu. Nah, pas kita hunting rumah pertama kali di bulan Maret 2020, aku ingat banget kita tuh search di waktu itu kita pertama kali, pokoknya kita waktu itu lagi ngeliat kalau nggak salah di rumah123.com ya, aku lupa banget. Terus kita tuh nyari rumah di BSD, terus tiba-tiba keluar yang paling atas itu adalah rumah kita sekarang yang kita beli. Ingat banget gak waktu itu? Kita kayak, ini bagus banget, tapi harganya kita belum matching, belum cocok. Dan ternyata sekarang kita belinya yang pertama kali kita hunting. Ya Allah, itu udah kayak jodoh ya, say. Kamu bener-bener jahat banget ya, selalu playing victim tuh enggak? Jadi kenapa waktu itu pas lagi hunting-hunting di rumah 3 itu, kita, ini anggap aja komplekku namanya A ya. Pas kita lihat itu kita suka banget, kayak love at first sight. Aku bener-bener suka banget sama fasadnya, layoutnya, semua. Harganya tapi kurang matching. Terus aku juga waktu itu masih mikirnya di BSD, karena kita masih waktu itu lebih fokusnya ke Jakarta sama Bintaro. Kalau waktu Jakarta arah Tangerang gitu, kayak yang arah Tangerang tapi masih Jakarta, atau nggak Bintaro. Jadi kita belum kayak fokus ke BSD. Tapi aku tuh deep down tuh udah kayak naruh hati banget sama ini cluster, ini komplek A ini yang sekarang jadi rumah kita. Di situ juga Tio bilang, aku kan orangnya juga gampang apa ya, gampang impress ya. gampang impress. Jadi begitu aku udah suka kayak, oh my god, gue suka banget. Tapi Tio selalu ngingetin aku, jangan gegabah. Jadi kita lihat-lihat dulu aja. Terus ya udah, kita bye-bye dengan rumah itu. Kita lihat sana sini. Seperjalanan kita hampir 2 tahun hunting rumah, lihat sana sini tuh kayak selalu kepincut. Bayangkan kita kepincut ya sebenarnya ya. Di Jakarta ada, di Bintaro ada, di BSD ada selain yang ini. Cuman harganya kayak wak kacau banget. Jadi ya udah gitu ceritanya. Terus ternyata bener ya guys, kalau misalkan kita kayak naruh hati akan sesuatu yang kita pengen, mungkin aku diem-diem tuh kayak masih naruh hati banget,
Dan ternyata tuh jadi kayak kepikiran dan jadi doa diam-diam gitu loh. Jadi emang kalau misalkan kita ikhtiar sama tawakal akan sesuatu tuh pasti kayak insya Allah dikabulkan sama Allah. Yang penting kita usaha. Jadi kan udah nih rumah ini tuh udah hampir kita kayak ya udah kita lewatin, kita cari yang lain, udah nyangkut-nyangkut ke yang lain juga. Tiba-tiba kita lagi stop hunting rumah ya selama PPKM bukan sih? Enggak, Ya, sebelum. kita stop hunting rumah, terus biasa aku kan suka scroll TikTok gitu kan. Nah di TikTok ya kalian tau lah kalau TikTok kan suka banyak racun. Di situ di TikTok lagi ada satu video yang ngasih info bahwa komplek A yang kita mau ini lagi ada promo gede-gedean. Nah, jadi kita hashtag racun TikTok. Enggak gede-gedean tapi Lumayan dong. Rumah yang kita beli ini diskonnya lagi gede, terus banyak banget promonya menarik-menarik banget. Jadi nggak cuma diskon, nanti ada promo-promo lainnya juga, ada cashbacknya juga. Jadi kayak banyak banget gitu keuntungannya. Aku sama Tio tuh langsung kayak, bah apa ini namanya jodoh. Akhirnya kita langsung show unit ke sana karena sebelumnya kita cuma ngeliat dari, kita jatuh cinta itu cuma ngeliat dari online dan YouTube doang. Dan kita show unit tuh kita makin cinta gitu, makin suka sama real life ya, karena kadang-kadang kan ada yang kalau dilihat dari online ya bagus tapi belum tentu aslinya bagus kan. Ini kayak in real life-nya juga bagus, kita makin suka, kita ngobrol banyak sama salesnya dan akhirnya udah nyantol di Agustus kemarin. Jadi udah 3 bulan lalu ya. Jadi kita tuh emang ngincernya rumah atau komplek yang hitungannya baru gitu guys. Kita kurang ngincer komplek atau rumah yang lama karena kita mempertimbangkan masa bangunan juga. Emang sih jatuhnya kalau misalkan kita beli rumah lama itu bisa dapat harganya lebih affordable lah, lebih murah gitu. Pertimbangannya adalah biasanya kalau rumah di atas 5 tahun 10 tahun itu pasti masa bangunannya udah jelek, dan bukan udah jelek sih, udah turun banget lah. Gimana Mbak? Boleh dijelaskan lebih lanjut karena aku lupa sistem arsitek kalau masa bangunan. Enggak, sebenarnya bukan jelek. Iya bukan jelek, cuman ya namanya barang kalau udah lama itu bakal kualitasnya menurun kan. Iya. Jadi sebenarnya kenapa enggak kita mencari bangunan yang lebih baru, yang lebih fresh, lingkungannya juga lebih fresh, yang belum crowded, terus abis itu juga bersih, rapih gitu guys. Juga kalau misalnya beli rumah baru rumah lama belum renov. Ya renovnya bakal terus masalahnya juga kita kan nggak tahu nih. Betul, dalam-dalamnya ya. Jadi kita agak sama aja kayak beli mobil bekas sih, cuma ini kan lebih beresiko lah, lebih huge juga dananya. Ya kalau mobil bekas masih oke lah, cuma kalau misalnya rumah tuh agak dalam-dalamnya tuh tricky banget yang diperhatikan gitu. Terus juga kenapa kita selama 2 tahun ini nyangkut banyak banget klaster yang kita suka tapi kita nggak deal karena kebanyakan mereka itu inden. Oh iya. 2 tahun. Jadi ada berapa rumah yang kita mau inden? 3 ya? 3 Tiga-tiganya inden, dan indennya tuh 2 tahun. Inden 2 tahun belum tentu 2 tahun pindah lagi. Iya. Belum serah terimanya, belum proses akadnya, terus belum proses kalau misalnya mau ngisi rumahnya itu bisa-bisa 3 tahunan kali ya kita pindahnya. Jadi sementara apartemen udah membludak. Ya gitu guys, makanya itu dia kenapa kita mempertimbangkan cepat-cepat beli rumah yang emang udah ready tapi masih baru lingkungan dan rumahnya. Nah, kita juga kenapa milih rumah ini karena kita suka banget sama kawasannya. Dia tuh double security. Jadi masuk ke kawasannya lewat security, masuk ke komplek kitanya sendiri lewat security. Terus abis itu gitu dia kawasannya asri banget, fasilitasnya juga lengkap, banyak. Layout rumahnya aku juga suka banget karena banyak yang aku ragu dari rumah-rumah yang kita lihat-lihat sebelumnya itu. Aku kurang suka sama layoutnya, kayak misalkan per kamar tuh dipisah-pisah per lantai. Jadi kayak kamar ibu, kamar anak tuh beda-beda tiap lantai. Jadi aku kayak kurang suka gitu kalau nggak di satu lantai kalau misalkan buat kamar-kamar utamanya. Jadi menurut aku rumah ini tuh udah paling pas banget layoutnya buat kita ya guys gitu. Oh ya, sekarang aku mau jawabin pertanyaan yang banyak nanya juga di question nomor 2 ini. Dimana rumah kita akhirnya belinya ini adalah di daerah BSD. Nggak baik sama burung. Oh, bird. Mana birdnya? Tadi ada birdnya bang. Jadi kita pilih rumahnya di BSD lagi. Sama kayak apartemen kita juga di BSD kan. Awalnya dulu kan emang aku tadi cerita, emang sebenarnya kita mimpinya rumahnya di Jakarta. Tapi setelah dipikir-pikir Jakarta semakin tidak layak untuk dihuni. Nggak gitu juga. Bukan gitu, tapi apa ya pertimbangannya? Ini pertimbangannya adalah pertama, kantornya Tio, kantornya di BSD dan si gudang pabriknya itu di dekat BSD. Jadi kalau misalkan kita beli rumah jadi di Jakarta, itu berarti dia harus membutuhkan banyak waktu lebih untuk di perjalanan, dan waktu itu kalau misalkan kita pindahnya di BSD, waktu itu tuh bisa kita manfaatkan dengan quality time di rumah. Gitu bukan? Iya. Nah, gitu bukan? Ya ongkos juga lebih mahal, betul. Pokoknya waktu, ongkos, dan tenaga sebenarnya. Udah gitu juga yang kita pertimbangkan kenapa nggak jadi di Jakarta adalah udah lebih crowded, terus abis itu juga macet di mana-mana. Ya beberapa tempat juga udah banjir. Jadi ya kita pilih yang pinggiran yang menurut kita emang lingkungannya nyaman buat rumah jangka panjang lah gitu.
buat anak tuh lingkungannya nyaman gitu. Hampir 2 tahun tinggal di BSD, ternyata aku cinta banget sih sama lingkungannya, parah kayak LA vibe banget. Aku namanya selalu ngomong, aku selalu ngomong gila tinggal di BSD tuh kayak LA vibe LA/Singapura vibe banget gitu. Ya ini menurut aku ya, kan beda-beda pendapat orang. Kayak di sini semuanya tuh udah ada, udah lengkap, udah kota mandiri, udah kota maju sendiri. Terus abis itu ya macetnya juga paling weekend doang ya. Jalanannya rapih, bersih, terus ya itulah pokoknya guys, aku udah cinta banget sama BSD sekarang. Ini pertanyaan yang banyak guys tanya, kenapa nggak beli tanah aja malah beli rumah? Secara kita adalah arsitek dan biasanya arsitek itu adalah mimpinya membangun rumah. Yes, itu benar banget, mimpi kita emang membangun rumah. Sebagai arsitek, kita pengennya nggak cuma bangun rumah orang doang, tapi bangun untuk rumah kita dan keluarga kita sendiri, pastinya dengan selera kita sendiri. Cuman ya ini kita sebenarnya lebih ke prioritasnya aja, gimana kita harus mengalahkan ego kita juga. Prioritasnya adalah apartemen udah makin sempit buat kita, karena kan aku ada di sini tuh di apartemen aku ada makeup studio aku, terus abis itu stokisnya oratorie juga ada di sini, outnya juga udah makin gede. Pertimbangan kita juga pengennya sebelum punya anak selanjutnya, sebelum punya anak 2 ya kita udah tinggal di rumah supaya tempatnya makin luas lagi gitu, lebih nyaman buat anak-anak kita. Jadi ya kita lebih pilih rumah karena rumah yang lebih cepat. Itu dia kenapa kita nggak pilih rumah yang inden 2 tahun, tapi kita pilih rumah yang udah ready stock, yang udah ada, biar kita bisa lebih cepat lah pindahnya gitu. Pengen banget sih beli tanah, cuman nanti ya someday itu next goal kita, amin ya Allah. Karena pertimbangan kita juga kemarin kenapa nggak beli tanah langsung daripada rumah. Pertama, tanah yang kita mau, kita kan pengennya tuh daerahnya tuh yang cluster dan maksudnya kawasannya tuh security-nya bagus ya guys, jadi pengennya di cluster juga. Jadi tanah-tanah yang di cluster di BSD rata-rata tuh udah mahal-mahal banget ya, dan mereka tuh ada minimal luasan tanahnya, dimana itu berarti harga jual tanah keseluruhannya tuh mahal banget, bisa seharga rumah gitu. Terus udah gitu belum lagi nanti bangunnya, terus habis itu butuh waktu buat bangunnya, dan aku yakin bangunnya nggak cuma setahun doang, karena pasti kita juga nggak langsung blok gitu kan, pasti kita ada nyicil bangun pelan-pelan gitu. Jadi udah butuh waktu lebih lama, butuh uang juga lebih banyak. Jadi ya udah, kita menjadikan beli tanah dan bangun rumah itu adalah next goal kita, sehingga tanah dan rumah yang akan kita bangun itu bisa menjadi rumah pensiun kita lah someday. Amin. Jadi komplek ini someday bisa diwariskan ke anak-anak. Kenyawo, nanti kenyawo, biar mama sama baba tinggal di rumah yang kita bikin. Di Bali ya. Iya, amin ya Allah. Aku juga mempertimbangkan beli rumah yang kamarnya banyak, karena biar ada kamar tamu untuk mama papaku nginep, karena kasihan mereka kayak harus PP mulu gitu kalau main kesini. Pertanyaan nomor 4, gaya rumahnya kalian banget, rumahnya gaya Jepangan ya. Sebenarnya si klaster yang kita pilih ini Itu temanya itu bukan Jepang, temanya apa? temanya Amerika Latin. Terus juga tema yang si komplek kitanya itu kayak tropical Mediterranean gitu. Cuman somehow itu bentukannya kayak Jepangan ya, karena mungkin dia banyak nge-highlight material kayu gitu. Karena tropical sih, intinya sih ini tropical house. Ya maksudnya jadi kelihatannya kayak kesannya Jepang karena banyak aksen kayu di rumah ini gitu. Apalagi depannya juga kayak gitu kan. Ya berhubung komplek ini juga yang bikin arsitek ternama yang kita lumayan percayai, jadi ya kita juga makin suka lah sama ini rumah, sama temanya, sama desainnya gitu. Emang Shout out to Suhu Om. karena kita juga dari kemarin kita hunting-hunting rumah itu, banyak yang kita suka itu juga rata-rata fasadnya, desain depannya tuh ya rumah minimalis gitu. Cuman yang ini yang paling banyak aksen kayunya dan paling Unik. kayak Jepangnya dan paling unik, makanya kita makin kayak kekeh kita ambil di sini gitu. Ya kalian tau lah kita cinta banget sama Jepang, kayak apaan tahu sampai nama anak, nama bisnis kita namainnya Jepang. Jadi gitu guys ceritanya. Terus ada yang nanya LT sama LB-nya berapa? Luas tanahnya tuh 220, luas bangunannya itu 248. Full furnished nggak? Enggak, ini kosong dalamnya. Terus pertanyaan selanjutnya, bakal didekor kah? Terus siapa yang paling strict untuk dekorasi rumah? Pastinya kita dekor dalamnya sama taman belakangnya, karena taman belakangnya gede banget. Jadi kita kayak lumayan mau eksplor taman belakangnya. Kita kayak excited banget, kita udah dekor udah dari lama. Saya udah ngedesain udah dari lama ya, sebelum kita serah terima rumah kita udah ngedesain. Yang ngedesain always Bapak Tio. Kalian bisa langsung cek aja nanti ke portofolionya dia di @tpmstudio. Cuman tetap idenya dari kita berdua, karena kan ini bakal jadi rumah kita berdua. Jadi aku tetap ikut andil sama idenya. Sebenarnya selera kita hitungannya tuh agak beda ya guys. Cuman ada beberapa kesamaan, tapi ya karena ini rumah berdua ya kita menurunkan ego masing-masing, jadi kita cari jalan tengahnya. Buat yang paling strict sih sebenarnya siapa yang paling strict ya? Nggak ada ya? Aku lah. Kamu ya? Kayak kita banyak debat banget sih. Pokoknya intinya ini ngedesain ini rumah
dari zaman kuliah di arsitek juga emang kita desainnya udah beda banget. Kalau Tio itu lebih, dia tuh lumayan fokus ke estetiknya juga, karena dia emang anaknya lebih, kalau bikin rumah tuh lebih apa ya, lebih artsy gitu, lebih yang wah unik lah. Kalau aku tuh sangat memikirin fungsionalnya juga. Jadi makanya mungkin kita agak debat di situ. Pertanyaan selanjutnya, beli cash atau KPR? Kita tetap KPR guys, kita KPR-nya ikut yang 15 tahun. Pertimbangannya tuh biar dana lainnya bisa kita fokusin ke beberapa goal kita gitu, kayak develop bisnis, beli kebutuhan lain, terus juga mau traveling juga. Kenapa kita pilih juga KPR-nya 15 tahun? Supaya bunganya juga nggak terlalu besar. Rasanya tuh bangga banget bisa cicilan KPR sendiri tuh, ya Allah, seneng banget. Buat yang lainnya juga, kita KPR pakai bank apa? Kita pakai apa? Permata Syariah. Yes. Pertanyaan selanjutnya, tips nabung buat bisa beli rumah. Sebenarnya aku udah pernah bikin tips keuangan versi aku dan Tio. Kalian bisa aja cek di video tips keuangan aku, nanti aku bakal masukin mungkin di layar. Jadi yang pertama itu, kalian harus bener-bener tahu dulu sih apa goals kalian, apa tujuan kalian gitu. Kalian jadiin keinginan kalian itu kayak keinginan utama kalian, biar nggak di tengah jalan tuh kalian kayak males terus bail out gitu loh guys. Nah terus tabungannya kalian harus pisah-pisahin sih guys. Jadi tabungan dana darurat, tabungan dana pensiun, tabungan anak, tabungan haji, tabungan rumah, tabungan mobil, terus abis itu tabungan shopping, tabungan traveling, itu bisa mungkin dipisah. Jadi jangan sampai comot sana sini nantinya, biar semua goalsnya tuh bisa terjalankan dengan baik dan ya insya Allah bisa lancar juga gitu. Penting dana darurat kalian aman, dana pensiun kalian aman, dana anak kalian aman. Kalau misalkan udah punya anak, udah ada tabungan buat DP nih at least. Nah kalian udah bisa, menurut aku sih aman kalian kalau misalkan mau cicilan rumah. Yang penting kalian ambil cicilan rumah yang per bulannya itu 20-30% dari gaji per bulan kalian. Kalau misalkan sampai 50% lebih, ya sebenarnya kalau kalian pede sih boleh aja, cuman aku nggak menyarankan karena itu terlalu besar dan terlalu beresiko aja ya kalau 50% lebih, karena kan banyak banget kebutuhan kita lainnya dong pastinya. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada kebutuhan yang tiba-tiba mendesak dan di luar yang kita pikirkan tuh agak bahaya kalau misalkan kita punya cicilan 50%. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak dari awal kita tuh beli rumah, malah di apart dulu? Nah ini kayaknya banyak teman-teman yang nanya ini karena nggak nonton Q&A kita sebelumnya. Kalau apartemen ini tuh bukan apartemen kita nggak beli apartemen ini adalah apartemen orang tua. Jadi kita tinggalin apartemen ini buat kita rawat gitu, kita bayar maintenance-nya per bulannya, ngisinya. Cuman ya alhamdulillah kita nggak perlu sewa ke orang tua gitu. Jadi kita bukan beli atau sewa apartemen ini, kita ya emang dipinjemin lah gitu. Kenapa nggak dari awal nikah beli rumah? Karena waktu itu kita belum ada budget kita belum masuk buat beli rumah waktu itu. Walaupun aku pribadi sebenarnya udah nabung dana rumah tuh dari lama, cuman tetap kayak belum sesuai target aku gitu loh guys. Belum nyampe ke target aku kalau beli rumah langsung pas abis nikah. Bahkan sebenarnya target maksimal kita buat beli rumah tuh umur 30. Sebenarnya kita kayak yaudah kita bertahan di apartemen sampai umur 30. Kita mikirnya kayak masih bisa dan ternyata the moment of kepepet membuat kita beli rumah di umur 26. Ya alhamdulillah banget sih ya, Allah menghadiahin kita punya rumah di umur 26 ini. Pertanyaan selanjutnya, apartemennya akan dikemanain? Apartemennya akan kita jual guys. Terus sebelum laku dijual, karena proses jual beli itu kan pasti nggak sebentar ya. Sebelum laku dijual, apartemennya mau kita manfaatin sebagai kantor aku dulu gitu. Daripada kosong dianggurin kan. Jadi ya udah kita pakai dulu lah sambil nunggu kejual. Nah kalau misalkan ada yang minat nih buat beli apartemen ini, boleh langsung DM aku atau Tio aja. Karena apartemen ini menurut aku bagus banget sih keseluruhannya, strategis karena dia ada depan Ion BSD persis. Terus abis itu fasilitasnya bagus juga, lengkap semuanya ada. Terus abis itu luasan kamarnya juga ini sebenarnya gede banget loh. Ini 60 meter persegi ya buat luasan semuanya. Kotornya dengan 2 kamar, 1 kamar mandi. Terus abis itu ada balkon juga. Kenapa kita kayak nggak muat ya? Karena kebutuhan kita beda aja. Mungkin ada kalian yang kebutuhannya pas dengan apartemen ini, bisa banget kontak kita. Ini tuh di apartemennya udah dapat kitchen set, udah ada kitchen set, udah ada kompornya, ada cooker hoodnya, udah ada sinknya. Terus abis itu udah ada kabinetnya ya. Terus abis itu lemari kamar tidur. Di setiap kamar tidur kan kita ada 2 kamar tidur, itu udah ada lemari built-in di dalamnya. Kamar mandinya juga udah ada bathtubnya, udah ada sinknya, wastafelnya, maksudnya udah ada klosetnya juga. Tiap ruangannya, maksudnya di kamar, di ruang tengah itu udah ada AC. Jadi udah bermasuk sini tuh udah tinggal bawa barang-barang perintilan aja kayak kasur, habis itu baju segala macem. Mantep lah pokoknya. Kalian kan udah sering pasti ngeliat apartemen ini di YouTube aku sama di Instagram. Jadi kalian bisa, siapa tahu nih ada yang berminat, boleh banget hubungin kita. Banyak sebenarnya pertanyaan lain kayak yang tadi aku bilang, tapi aku nggak bisa jawab semua guys karena banyak yang kurang pantas untuk aku jawab. Waktu itu juga banyak banget sebenarnya yang DM aku bilang aku udah mau udah nebak aku bakal pindah rumah gara-gara waktu itu kita lihat-lihat marmer itu kan, yang kita ke gudang. Jadi
mereka kira tuh kita mau pindah rumah karena kita lihat marmer. Karena kita lagi waktu itu visit aja ke gudang marmernya Tio gitu. Yang penting doain kita semua ya. Doain kita Kita juga lancar. doain kalian semua. Iya, semoga kalian juga yang lagi Berusaha. beli rumah, beli tanah, beli apartemen, semuanya dilancarkan, dimudahkan dan cepat Yang dikabulkan. udah berjalan juga semoga lancar terus. Amin. Gak ada hambatan Yep. semuanya. Dimudahkan rezekinya, amin. Aku bakal share ke kalian journey kita tentang rumah ini. Gimana kita hunting-hunting perabotan, furniture. Nanti kita moving vlognya, bersih-bersihnya. At the end bakal house tournya pastinya. Jadi kalian pantengin aja YouTube aku sama Instagram aku. Aku kayak excited sendiri sama konten baru ini karena berhubung karena kita anak arsitek ya. Jadi kita kayak seneng gitu loh ada konten yang berbau arsitek di channel kita. Pokoknya intinya semua dekorasinya nanti interiornya, furniturnya semua bakal didesain sama Ayang Embeb ini. Pure didesain sama dia gitu. Paling tambah-tambah ide sama aku tadi itu kan. Lagi-lagi kalian kalau misalkan mau lihat portofolio atau desain-desainnya Tio, kalian bisa langsung cek aja ke @taypm_studio. Atau kalau misalkan kalian mau didesainin nih sama Tio rumahnya, kantornya, restorannya, kamarnya atau kamar mandinya, nggak harus rumah sih, cuma satu ruangan pun bisa langsung kontak aja ke TPM Studio. Sekian dari kami guys, semoga Terima kasih. Q&A ini bisa menjawab pertanyaan kalian. See you on our next video.